Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Analisa Keuangan dan Penganggaran, pokok bahasan kita yaitu berkenaan dengan analisis rasio keuangan. Bagaimana kita ketahui bahwa rasio keuangan ini merupakan salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan tersebut. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat dilakukan penyelamatan aset perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan dalam pengambilan keputusannya tidak salah langkah. Dasar yang dipergunakan dalam pengambilan tersebut adalah berdasarkan pada analisis rasio keuangan. Ada beberapa fungsi yang berkaitan dalam rasio keuangan ini. Yang pertama yaitu berkenaan dengan fungsi rasio keuangan untuk mengetahui optimalisasi keuangan. Karena optimalisasi keuangan ini merupakan suatu analisa rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Penggunaan keuangan yang jelas termasuk diantaranya apabila terjadi kecurangan dalam laporan keuangan atau penggunaan yang tidak efisien dalam keuangan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu untuk melihat efektivitas manajemen operasional. Manajemen operasional ini meliputi penggunaan biaya dan efektivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Oleh sebab itu, mengacu pada rasio keuangan yang dipergunakan tentunya dapat melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu melihat optimalisasi penggunaan aset. Karena dalam hal ini aset merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Besarannya aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi bahan pertimbangan manajemen perusahaan dalam membuat sebuah kebijakan. Sehingga dari rasio tersebut itu dapat diketahui optimalisasi mengenai penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsi yang keempat yaitu melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Kenapa? Karena kesehatan keuangan perusahaan ini merupakan bentuk laba dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian bisa diketahui mengenai tingkat kesehatan keuangan berdasarkan pada rasio keuangan yang dibuat oleh perusahaan, sehingga dapat dianalisa seberapa lama perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang. Fungsi yang terakhir yang kelima yaitu sebagai acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Karena kita ketahui pengembangan bisnis ini seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut itu dapat terus bertahan.
Pengembangan bisnis ini meliputi pada pendirian cabang, perluasan wilayah, pemasaran, peluncuran produk baru, atau hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan bisnis ke depannya. Semuanya tentunya diperlukan sebuah analisis keuangan yang dilakukan secara seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Dalam mempelajari rasio keuangan, ada 4 rasio keuangan yang dipergunakan, yaitu pertama adalah rasio probabilitas atau rasio laba, di mana rasio ini merupakan analisis rasio yang dipergunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas usaha yang dilakukannya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan probabilitas atau keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rasio yang kedua yaitu rasio likuiditas atau rasio hutang jangka pendek. Rasio ini menghitung mengenai kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Apakah perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya? Karena kita ketahui semakin banyak hutang, tentunya hal ini menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat. Bahkan besarnya hutang dapat menimbulkan terjadinya kebangkrutan. Rasio yang ketiga yang dipergunakan adalah rasio solvabilitas atau rasio leverage atau juga disebut sebagai rasio hutang. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya dan juga jangka pendeknya. Artinya, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemampuan tersebut tentunya sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio yang terakhir yang keempat yaitu rasio activity atau rasio aktivitas, di mana rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya secara efisien. Tentunya aset yang digunakan untuk proses produksi. Oleh sebab itu, dengan adanya rasio ini, tentunya perusahaan akan menganalisa kemampuan yang dimilikinya dalam mengoptimalisasi aset yang dimiliki guna menghasilkan laba atau keuntungan. Dengan demikian, dapat mengetahui efektivitas dari aset yang digunakan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Itu 4 rasio yang akan dipelajari dalam rasio keuangan. Untuk rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungannya pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Rumusannya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Dalam contoh kasus ini, laba bersih yang dihasilkan itu sebesar 802 dengan hasil penjualannya adalah 16.405. Maka ketemu nilainya adalah 0,049 atau 4,9%. Maknanya adalah
laba yang dihasilkan dari penjualan tersebut itu hanya sekitar 4,9%. Profit margin yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Nah, biasanya perusahaan itu mengejar yang namanya laba bersih itu pada kisaran antara 20 sampai 35% tergantung jenis usahanya seperti apa. Rasio berikutnya itu adalah ROA, Return on Asset, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan pada tingkat aset tertentu. Nah, ROA ini juga sering disebut sebagai ROI, Return on Investment. Ada beberapa literatur yang menyatakan hal tersebut. Rumusannya, laba bersih dibagi dengan total aset, di mana laba bersihnya sebesar 802 dibagi dengan total aset sebesar 12.698. Ketemu nilainya adalah 6,3%. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset yang baik dalam menghasilkan suatu aset pada perusahaan. Untuk rasio profitabilitas selanjutnya itu adalah return on equity, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Nilainya kalau misalnya dari kasus ini adalah laba bersihnya sebesar 802 dibagi dengan 4.353, ketemunya 18%. Artinya laba yang dihasilkan oleh perusahaan bila dibandingkan dengan modal saham itu adalah persentasenya 18%. Angka yang tinggi pada ROI ini menunjukkan tingkat probabilitas yang tinggi. Rasio ROI tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. Ini mutlak menghitung terhadap modal saham yang disetorkan oleh perusahaan tersebut. ROI dipengaruhi oleh ROA dan tingkat penggunaan utang perusahaan. Kenapa? Karena dalam ROI ini memperhitungkan yang namanya aset juga dan memperhitungkan utang perusahaan. Dalam rasio likuiditas ada yang namanya rasio lancar. Rasio lancar ini rumusannya adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Apa itu aset lancar? Aset lancar itu adalah seperti kas, bank, persediaan, perlengkapan, deposito yang notabene-nya aset tersebut itu bisa dicairkan dalam waktu 3 bulan. Sedangkan utang lancar itu adalah utang-utang yang sifatnya jangka pendek, seperti misalnya adalah utang usaha, utang gaji, dan utang-utang lainnya yang sifatnya dalam 1 tahun itu dapat diselesaikan. Nah, dalam contoh di slide tersebut diketahui bahwa nilai aset lancarnya itu adalah 7.539, sedangkan utang lancarnya sebesar 3.400. Ketemu perbandingan tersebut itu adalah 2,2. Apa arti dari 2,2 tersebut? Artinya adalah setiap 1 rupiah utang itu dijamin oleh 2,2 aset lancar. Ini berarti aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat menutupi kebutuhan utang lancarnya 1:2,2 prinsip dalam hitung-hitungan tersebut. Nah, ada sebuah catatan di mana rasio yang rendah menunjukkan likuiditas jangka pendek yang rendah. Sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukkan kelebihan aset lancar atau likuiditas tinggi dan risiko rendah, dan begitu sebaliknya. Maknanya adalah semakin besar aset lancar yang dimiliki dan semakin kecil utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan, maka dalam rasio lancar tersebut kondisi perusahaan dinyatakan lebih baik. Begitu. Berikutnya dalam rasio likuiditas ada istilah quick ratio,
Nah, quick ratio itu mengeluarkan persediaan dari komponen aset lancar, di mana kita ketahui tadi rumusannya adalah aset lancar dibagi utang lancar. Nah, untuk aset lancar ini persediaan dikurangi terlebih dahulu. Dalam contoh tersebut, kita ketahui bahwa aset lancarnya sebesar 7.539 dan persediaannya 2.613, di mana utang lancarnya adalah 3.400. Kalau tiga komponen tersebut dimasukkan dalam rumusan quick ratio, maka ketemu perbandingannya adalah 1,4. Artinya, setiap 1 rupiah utang itu dijamin oleh 1,4 aset lancar di luar persediaan. Prinsipnya sama dengan yang tadi kita jelaskan pada rasio lancar. Nah, hal yang perlu saya tekankan di sini, kenapa kok persediaan dikurangkan dari komponen aset lancar tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa persediaan itu biasanya dianggap sebagai aset yang paling tidak likuid. Kenapa? Karena untuk menjual sebuah persediaan, mengubah persediaan tersebut menjadi kas, itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan piutang dagang misalnya. Dan adanya kemungkinan persediaan tersebut itu mengalami penurunan nilai karena faktor produk rusak atau kualitas yang menurun. Sehingga dalam quick ratio ini untuk rumusan aset lancar persediaannya dikeluarkan dalam rumusan tersebut. Untuk rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable merupakan perusahaan yang total utangnya lebih besar dibanding dengan total asetnya. Nah, rumusan yang dipergunakan dalam menentukan rasio solvabilitas ini adalah total utang dibagi dengan total aset. Ingat, total utang ini terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Sedangkan total aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Ketemu dalam kasus ini nilainya adalah 0,66, di mana 0,66 ini diartikan sebagai 66% dana yang digunakan berasal dari utang atau berasal dari kreditur. Sedangkan sisanya sebesar 34% disediakan oleh pemegang saham dan perusahaan. Sehingga kalau kita lihat bahwa setiap 0,66 rupiah utang perusahaan dijamin oleh 1 rupiah aset perusahaan. Dalam kasus ini, aset perusahaan yang dimiliki itu lebih besar dari utang yang dimiliki oleh perusahaan dari kreditur. Nah, dalam rasio solvabilitas ini kita harus berhati-hati, karena rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang yang tinggi. Penggunaan utang yang tinggi akan meningkatkan probabilitas di pihak lain. Utang yang tinggi tapi juga akan meningkatkan yang namanya resiko. Kenapa? Jika penjualan tinggi, maka perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang tinggi karena hanya membayar bunga pinjaman yang sifatnya tetap. Tapi jika mengalami penjualan yang turun, maka perusahaan terpaksa bisa mengalami yang namanya kerugian, disebabkan karena adanya beban bunga yang tetap harus dibayar. Nah, inilah yang kita butuhkan, proporsi yang baik antara utang dan aset pada suatu perusahaan melalui rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas berikutnya yaitu rasio times interest earned. Artinya rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang dengan laba sebelum bunga atau pajak. Rumusannya EBIT dibagi dengan bunga. Kalau dalam kasus ini,
nilai keuntungannya laba sebelum bunga dan pajak itu sebesar 1.473 dibagi dengan besaran bunganya yaitu 303, ketemu nilainya adalah 4,9. Artinya 4,9 tersebut menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan sebelum bunga dan pajak besarnya 4 kali 9 kali dari yang namanya pembayaran bunga. Artinya perusahaan ini memiliki keuntungan yang sangat baik dalam membayar bunga pinjaman banknya. Rasio aktivitas melihat seberapa besar efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Rasio ini melihat seberapa besar dana tertanam pada aset perusahaan. Jika dana yang tertanam pada aset tertentu cukup besar, sementara dana tersebut mestinya bisa digunakan untuk investasi pada aset lain yang lebih produktif, maka profitabilitas perusahaan tidak baik dari yang seharusnya. Nah, untuk rasio aktivitas ini kita ketahui bahwa perusahaan itu memiliki banyak ragam aset. Nah, nilai aset tersebut itu kita lakukan yang namanya kajian apakah perusahaan itu dalam menanam asetnya itu sesuai dengan kebutuhan. Misal katakanlah apakah persediaannya terlalu tinggi. Kalau misalnya terlalu tinggi tentunya dana yang ada di gudang itu relatif akan lebih banyak. Sebenarnya kalau misalnya bisa dilakukan manajemen persediaan yang lebih baik, maka nilai nominal uang di gudang itu tidak akan perlu banyak. Dana yang dialokasikan ke sana bisa kita fungsikan untuk pembelian aset yang lainnya yang lebih produktif. Rasio aktivitas ini ada 4. Pertama adalah rata-rata umur piutang. Yang kedua adalah perputaran persediaan. Yang ketiga perputaran aset tetap. Dan yang keempat adalah perputaran total aset. Rasio aktivitas yang berhubungan dengan rasio rata-rata umur piutang. Ini melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi piutang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menjadikan piutang tersebut itu menjadi kas. Semakin lama rata-rata piutang, maka semakin besar dana yang tertanam dalam piutang tersebut. Artinya piutang tersebut itu tidak segera dapat tertagihkan, bahkan akan berdampak kepada yang namanya kerugian, di mana piutang tersebut itu tidak bisa tertagih. Nah, untuk menghitung yang namanya rata-rata umur piutang, teknisnya ada 2, yaitu pertama kita menghitung perputaran piutang terlebih dahulu. Perputaran piutang rumusannya penjualan dibagi dengan piutang. Kita ketahui di sini dalam contoh nilai piutangnya adalah 16.405 dibagi dengan piutangnya 4.353. Hasilnya 3,76 kali. Baru selanjutnya kita menghitung rata-rata umur piutangnya. Umur piutang rumusannya adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang. 365 hari ini adalah waktu yang dipergunakan dalam satuan tahun, di mana dalam 1 tahun itu hitungannya adalah 365 hari. Nah, untuk kasus ini 365 dibagi dengan 3,76 kali, ketemulah rata-rata umur piutangnya itu adalah 96,8 hari, atau kalau kita bulatkan selama 97 hari piutang tersebut itu baru bisa menjadi yang namanya kas. Untuk menghitung rata-rata umur piutang, rumusan lainnya itu adalah piutang dibagi dengan penjualan dibagi 365 hari. Kalau dari contoh yang ada, yang tadi udah disebutkan,
4.353 itu merupakan nilai piutang dibagi dengan nilai penjualan 16.405 dibagi dengan 365 hari. Ketemu 96,8 hari atau kita bulatkan menjadi 97 hari. Nah, di sana disebutkan dalam satu periode yang biasanya 1 tahun, piutang berputar sebanyak 3,76 kali. Terjadinya 3,76 kali siklus piutang untuk menjadi yang namanya kas. Karena dalam 1 tahun terjadi 3,76 kali siklus piutang, maka rata-rata umur piutang adalah 96,8 hari dalam 1 tahun, yaitu sebanyak 365 hari. Maksudnya begini, gambaran dalam 1 tahun itu selama 365 hari, piutang yang ada itu bisa menjadi yang namanya kas dalam waktu 97 hari. Dalam 1 tahun itu ada 3 kali piutang yang bisa menjadi kas. Dan sisanya, artinya 75 hari itu masih membutuhkan waktu tambahan pada tahun berikutnya untuk menjadikan piutang tersebut menjadi sebuah kas. Untuk rasio aktivitas selanjutnya itu adalah rasio perputaran persediaan. Untuk rumusan rasio perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi dengan piutang. Dalam kasus ini, harga pokok penjualan senilai 10.492 dibagi dengan nilai piutangnya sebesar 2.623, sehingga menghasilkan nilai 4 kali. Kemudian, untuk menghitung yang namanya rata-rata umur persediaan, rumusannya 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Hasilnya adalah 91,25 hari. Nah, artinya apa? Artinya adalah dalam 1 tahun, dalam periode 1 tahun, persediaan perusahaan itu berputar sebanyak 4 kali dengan siklus persediaan sebanyak 91,25 hari. Semakin besar angka perputaran persediaan, semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Sedangkan semakin besar angka rata-rata umur persediaan, maka semakin jelek prestasi perusahaan karena semakin besar dana yang tertanam dalam aset persediaan tersebut. Nah, kita sebagai pengusaha atau di perusahaan itu berharap bahwa persediaan dapat segera menjadi yang namanya uang kas. Rasio aktivitas selanjutnya itu adalah rasio perputaran aset tetap, di mana dalam rasio perputaran aset tetap ini menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, rumusannya untuk perputaran aset tetap itu penjualan dibagi dengan aset tetap. Semisal nilai penjualannya adalah 16.405 dibagi dengan nilai aset tetapnya itu sebesar 3.237 ketemu 5,1 kali. Kalau perputaran total aset, rumusannya penjualan dibagi dengan total aset. Total aset ini apa maksudnya? Total aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tetap, sehingga ditotal menjadi total aset. Nah, kalau dari kasus tersebut penjualannya sebesar 16.405 dibagi dengan total asetnya sebesar 12.695 ketemu 1,3 kali. Semakin tinggi angka perputaran aset tetap, semakin efektif perusahaan dalam mengelola asetnya. Artinya
aset yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat dipergunakan untuk menghasilkan penjualan, di mana aset yang dimiliki itu relatif bermanfaat untuk meningkatkan yang namanya penjualan perusahaan. Mengingat betapa pentingnya peranan perhitungan rasio keuangan dalam menyelesaikan permasalahan keuangan pada suatu perusahaan, maka alangkah baiknya jika untuk masalah analisis rasio keuangan ini dapat mempelajarinya dengan baik dan seksama. Mempelajari mengenai analisis rasio keuangan dapat mempelajari pada banyak literatur yang telah ada, sehingga banyak opsi untuk mempelajari mengenai hal tersebut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.